Negeri 2 Wawo. Yang kami hormati Bapak Fungsional Perencanaan SMA Negeri 2 Wawo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Wawo yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan sekolah kita dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin guru semuanya, untuk mengawali kegiatan siang ini, marilah kita buka acara dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah saya menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, menyanyikan Mars Guru Penggerak. Acara keempat, sambutan kepala sekolah. Acara kelima, penyampaian materi pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 Ibu Sukrodatun SPD GR. Acara ke-6, tanya jawab atau saran. Acara ke-7, doa, dan acara ke-8, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Kepada hadirin semuanya dimohon untuk berdiri. Pancasila, belajar, bergerak, berbagi, untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Hadirin dimohon untuk duduk. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wawo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu guru yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta fungsional tata usaha kita yang berbahagia pada siang hari ini, yaitu ibu kita, calon guru penggerak Ibu Sukradatu, yang mengundang kita dalam rangka kegiatan calon guru prestasi, yaitu memperluas ide atau gagasan atau dikenal dengan destinasi CGB angkatan ke-10. Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir. Semoga apa yang diniatkan oleh Ibu Sukra ini akan membantu membawa perubahan di sekolah kita, terutama perubahan dalam meningkatkan mutu, meningkatkan output, meningkatkan kebersamaan, meningkatkan segalanya yang ada di SMA Negeri 2 Wawo. Selawat dan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang bawa kita ke alam terang beneran seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kegiatan ini adalah salah satu syarat sebagai calon guru penggerak untuk terpenuhi Sukradatu ini, sehingga dihadirkan kita untuk mengikuti destinasinya. Semoga apa yang diniatkan oleh Ibu Sukra ini nanti akan membawa perubahan di SMA Negeri 2 Wawo ini dan diikuti oleh teman-teman lain, karena memang kita dengar juga tadi Bapak dan Ibu, begitu pentingnya program CGB ini. Sudah ada syairnya, sudah ada syair baru yang dulu angkatan saya dengan Pak Budi tidak pernah mendengarkan syair-syair guru penggerak. Ini luar biasa. Semoga termotivasi kita semua, sehingga ke depan juga Bapak dan Ibu akan mengikuti jejak Ibu Sukra, Pak Gafur dan lain-lain ini, Ibu Fitria, Ibu Heni yang sudah lulus. Semoga ke depan juga tambah banyak mengikuti program CGB ini di SMA Negeri 2 Wawo, yang pada akhirnya nanti untuk meningkatkan proses dan berjalan di sekolah kita, sekaligus meningkatkan outputnya yang bisa masuk ke perguruan negeri dengan strategi-strategi yang diperoleh selama pendidikan mengikuti proses CGB ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu ini adalah salah satu syarat untuk bisa tuntasnya kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wawo. Selanjutnya kita beralih ke acara inti, yaitu penyampaian materi pengibasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Sukradatu SPDGR. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi kegiatan dalam program calon guru penggerak. Nah, sebelum saya memaparkan ini, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Wawo yang telah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wawo, Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat dan staf tata usaha. Nah, yang saya diseminasikan di sini adalah modul 1.4 budaya positif. Bagaimana kita menciptakan dan menyebarluaskan budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat. Ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan
mengontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi ketika disiplin positif itu sudah kita terapkan di sekolah, maka mau tidak mau akan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa maupun bagi kita sebagai pendidik. Nah, lingkungan yang nyaman inilah yang akan mendukung kita supaya berada lebih nyaman di sekolah. Kalau lebih paham tentang disiplin positif ini, kita melakukan suatu kegiatan di mana kegiatan ini membutuhkan kekompakan atau kerjasama antara dua orang. Nah, di sini kita melakukan kegiatan cobalah buka, di mana salah satu dari rekan duduknya itu akan bertindak sebagai A dan salah satunya akan bertindak sebagai B. Nah, Anda atau salah satu dari teman Anda itu yang bertugas sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan, mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian kalian coba bayangkan, Bapak Ibu bayangkan apa yang Anda simpan atau Anda pertahankan. Bapak Ibu menjaga supaya yang dipertahankan atau yang disimpan itu tidak diambil oleh orang lain, ya. Seperti terbuka di depan ini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan itu nanti bisa dilihat setelah kita melakukan praktik coba buka. Nah, saya minta kepada Bapak Ibu untuk duduk saling berpasangan. Yang satu bertindak mengempalkan tangan, yang lainnya bertindak untuk membuka atau merayu dengan cara apapun supaya kepalan tangannya itu terbuka. Bisa menggunakan teknik yang sejitu mungkin atau strategi sejitu mungkin. Nah, yang mengepalkan tangan juga bisa mempertahankan sebuah tenaga supaya kepalanya itu tidak terbuka. Adakah Bapak Ibu yang membuka kepalan tangannya? Tidak ada? Ada? Boleh saya tahu alasannya membuka tangannya? Terima kasih. Alasan saya membuka karena saya ingin menyerahkan korek api kepada dapur. Yang tidak membuka kepalan tangan, boleh saya minta perwakilan yang salah satu untuk mengungkapkan alasannya kenapa tidak membuka. Ya, terima kasih. Kenapa saya tidak membukakan kepala tangan tadi? Karena di dalam kepala tangan saya ada uang 2.000. Terima kasih. Berikan aplaus untuk dua perwakilan yang memberikan alasan kenapa kepalan tangannya dibuka dan kenapa kepalan tangannya ditutup. Nah, kita dari kegiatan ini kita bisa mengetahui siapa yang akan bertindak sebagai pengontrol, apakah A atau B. Ya, selanjutnya. Nah, menurut KHD, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini ada kaitannya dengan yang kita lakukan tadi. Jadi kita itu tidak bisa memaksa anak untuk melakukan hal sesuai dengan kehendaknya kita. Karena yang menentukan kontrol, yang mengontrol sifat dari anak itu, yang mengontrol diri anak itu adalah anak itu sendiri. Kita hanya membimbing dan menuntunnya saja. Itu adalah makna dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Jadi A
yang bertindak sebagai pengepal tangan, dia itu mampu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian apapun yang diberikan oleh temannya, apapun yang masukan dari temannya, itu tidak akan bisa mempengaruhi sifat dasarnya. Ya. Kemudian selanjutnya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi seperti tadi, kenapa Pak Gandhi mempertahankan? Karena dia mempertahankan uangnya yang 2.000 itu supaya tidak diambil oleh pasangannya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua dari Bapak Kepala Sekolah, kenapa dia membuka tangan? Karena dia yakin bahwa korek api pada saat itu bukan merupakan kebutuhan dasarnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru bisa mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setelah kita melihat bahwa teori yang praktik yang kita lakukan tadi, bahwa anak-anak itu punya sifat dasar, kemudian dia punya hak, kemudian kita sebagai guru itu hanya membimbing dan menuntunnya saja. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada dua pembagian di sini. Yang pertama adalah stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada istilah perilaku siswa atau perilaku siapapun itu buruk, karena semua memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol yang model berpikir menang-menang. Selanjutnya, sekarang, apakah makna disiplin? Kira-kira ada yang tahu makna dari disiplin? Saya persilakan Pak. Bapak. Disiplin itu adalah bagaimana kita mengembangkan diri pribadi kita, menanamkan sesuatu hal yang menurut kita itu baik dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi kita tanamkan suatu kedisiplinan dalam pribadi kita itu untuk mengarahkan hal-hal yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang memang ada dalam disiplin itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Farid. Jadi kita selanjutnya Pak, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Jadi kita itu untuk memulai disiplin harus dari belajar. Jadi seperti kata orang tua, apa yang kita pelajari dari rumah biasanya itu akan dibawa ke kehidupan dimanapun kita berada. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilainya itu? Ada lebih kurang 6. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan Pancasila kita, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi ini ada teori motivasi eksternal. Nah, ada juga teori motivasi internal. Yang eksternal ini adalah yang berasal dari luar. Nah, motivasi eksternal yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, ketika tidak terlambat datang sekolah, saya takut tidak masuk jam pertama. Jadi ada perasaan takut. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya, ketika berbuat baik diberikan imbalan permen, maka kedepannya dia juga akan berharap akan diberikan permen. Itu yang eksternal yang kedua. Yang ketiga, motivasi internal. Ini yang perlu kita kembangkan. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Bukan karena menghindari hukuman, bukan pula untuk mendapatkan penghargaan. Jadi yang kita kembangkan pada anak-anak kita ke depannya itu adalah motivasi internalnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada lebih dari satu. Yang pertama adalah survival. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Semua manusia memiliki sifat dasar seperti ini. Cuma tiap orang beda-beda kadarnya. Ada yang lebih menonjol untuk cinta kasih, ada yang lebih menonjol penguasaan, dan seterusnya. Itu pun tergantung dari kondisi kita atau keadaan kita berada pada kondisi yang seperti apa. Ya. Contohnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ada yang mungkin bisa berpendapat? Langkah yang dilakukan oleh kita adalah salah satunya adalah kita melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman. Yang kedua, melakukan pendekatan dari hati-hati supaya bisa menyadari kesalahannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ismail. Ada lagi? Mungkin dari
Yang lain? Boleh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya, jika seperti Ibu Ani. Nah, kebetulan saya bukan ibu tapi bapak. Ya, kalau kita menempatkan diri kita sebagai Ibu Ani, sebaiknya yang dilakukan ini bukan alternatif terbaik. Kita panggil siswa Agus itu dan melakukan pendekatan secara personal. Jadi bukan langsung kita menghadik atau memarahinya di depan teman-temannya ataupun di depan umum. Jadi kita mengambil pada saat kira-kira lagi istirahat atau lagi jam-jam santai, kita ajak siswa Agus ini untuk duduk di tempat-tempat yang nyaman. Jadi untuk bisa kita mengkorek apa yang menjadi tujuan dia melakukan hal seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak sama kami. Mungkin 2 orang saja cukup ya. Nah, apa yang kita lakukan jika kita berada pada posisi Ibu Ani? Kemudian kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, selanjutnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Nah, caranya seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Ismail dan Bapak Samarkand. Kita melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, bukan melalui hukuman atau hardikan. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhan dari Agus itu adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan Agus ini adalah cinta dan kasih sayang. Jadi dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi dia ingin terlihat seperti berkuasa di antara teman-temannya lain. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena selalu mau bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia ingin memilih makanan sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kadang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Guru di sini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira kita sekarang berada pada posisi kontrol yang mana? Pak Farid, manajer. Yang lain? Pak Arif. Oh iya, nomor 3 sebagai teman. Pak Arif sebagai pemantau. Nah, setiap orang sekarang berada pada posisi yang seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang kita lihat 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang mana yang sebaiknya kita terapkan ke depannya. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Contohnya ketika siswa melakukan kesalahan atau bertemu dengan orang yang berbuat kesalahan, kita akan langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu yang dilakukan oleh kita sebagai guru, perilakunya. Kemudian untuk perkataannya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Jadi itu bentuk hukuman secara verbal.
Yang ketiga, hasilnya siswa menjadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi siswa akan mencari menunjuk temannya yang lain biasanya. Ketika kita mengatakan bukan saya ibu, dia yang melakukannya, padahal dia sendiri yang melakukan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Berdasarkan pilihan Bapak Ibu guru tadi, yang pertama adalah sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya guru akan membuatkan alasan untuk muridnya. Kemudian perkataannya, ayolah lakukan demi saya. Misalnya demi bapak, demi ibu. Jadi masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak akan pernah bantu. Jadi seperti itu. Kemudian siswanya hasilnya akan menjadi bergantung sama gurunya. Dia tidak akan mandiri. Kemudian di sini kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia pendidikan. Jadi dia akan selalu mengandalkan gurunya. Dia tidak akan berani mencoba. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Kemudian dampak pada murid. Murid menjadi lemah, tidak mandiri dan sangat bergantung pada guru. Yang berikutnya adalah posisi pemantau. Kita lihat posisi pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Jadi lebih kepada numerik ya. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi ketika dia berbuat salah langsung ditanya apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri. Bila diawasi saja. Ketika tidak diawasi maka dia tidak akan melakukan sesuai dengan peraturan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang atau penghargaan yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Yang dampaknya bagi murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi ini untuk yang memberikan penghargaan ya. Selanjutnya pilihan yang terakhir, manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini hampir sama seperti yang dijabarkan oleh Pak Ismail dan Pak Samad tadi. Yang kedua, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mencari akar masalahnya. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi dari siswa tersebut. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia mencari tahu. Yang terakhir, dampaknya bagi murid mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Jadi perbaikan dirinya itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi yang posisi yang paling tepat yang harus kita terapkan ke depannya kira-kira yang mana ini? Semoga kita bisa melakukan posisi kontrol yang terakhir untuk semua guru SMA N2. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak kita tidak memberikan hukuman, tapi kita memberikan suatu perkataan yang menyebabkan anak-anak itu atau stimulus yang menyebabkan anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah kata-kata yang masuk dalam kontrol penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu adalah posisi sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Bintang hari ini itu adalah sebagai posisi pemantau.
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi mengajar. Yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Misalnya ketika mengumpulkan tugas atau ketika mengerjakan sesuatu, kita mengatakan kamu kok paling terakhir. Itu adalah kata-kata pengumpul. Selembut apapun kita mengatakannya, tetap itu adalah pengumuman. Kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gozen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intuisi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika dia sudah membuat keyakinan kelas, maka siswa itu akan tahu kira-kira ketika yang dilakukan ini melanggar tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi tinggal kita mencari tahu kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang sudah dilanggar, kesepakatan mana yang sudah tidak dilakukan hari ini. Nanti siswa akan mencari tahu sendiri, oh kesepakatan yang ini cara memperbaikinya juga seperti ini. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi bukan hanya guru saja yang punya peran, siswa pun berperan penting. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah ada yang perlu direvisi atau ditambah. Peraturan kelas. Jadi ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu membawa buku ke tempatnya. Itu tanggung jawab keyakinan kelasnya. Jadi kita tidak membuat kalimat yang panjang, tapi kalimatnya yang pendek-pendek. Dilarang mengganggu orang lain, diganti dengan kalimat positif, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalimat positifnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, kita ubah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan, karena ini berhubungan dengan kesehatan. Yang berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas nilai kebajikan yang dituju itu adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Ini kita lakukan kemarin ketika kita terkena COVID. Biasanya kita gunakan masker. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju itu adalah kesehatan dan keselamatan. Yang berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari keyakinan kelas. Jadi siswa itu kita berikan kertas, kemudian mereka menuliskan kira-kira keyakinan kelasnya itu seperti apa yang harus kita sepakati. Jika ada yang sama, nanti kita bisa menggabungkannya. Kemudian itulah yang menjadi kesepakatan kita dalam satu kelas ini. Selanjutnya, segitiga restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan.
Segitiga restitusi ini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kita lanjut ke dalam validasi tindakan yang salah. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan kelas. Ini idealnya kita menangani masalah yang dihadapi ketika kita berhadapan dengan siswa, idealnya. Namun sebelum ini biasanya kita tidak sampai menerapkan ini. Kira-kira yang mana yang sudah pernah diterapkan dari 3 langkah segitiga restitusi? Untuk menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah mengatakan seperti itu kepada siswa kita ketika mereka melakukan kesalahan. Itu adalah salah satu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah juga menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita mencari alasan atau menggali alasannya dia berbuat seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dari kesalahan yang dibuat, kira-kira apa yang dibutuhkan? Kita cari tahu. Itu adalah salah satu bentuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira keyakinan kelasnya mana yang dilanggar? Kemudian nilai kebajikan mana yang tidak dilakukan, yang telah disepakati itu yang dilanggar. Kemudian pertanyaannya, bisa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Biasanya anak-anak itu akan terbuka ketika kita mulai dengan diskusi. Kalau kita memulai dengan menghukum, menghardik, dan marah, maka mereka tidak akan terbuka. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah salah satu beberapa menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dengan kata lain, berarti siswa itu beranggapan berarti dia saja yang pernah melakukan salah seperti itu. Gurunya pun pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi masalah ini bisa diselesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya siswa itu melakukan suatu tindakan, ada temannya yang mengganggu, dia hanya melawan dengan menggunakan kata-kata verbal. Jadi kita bisa mengatakan hal seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, misalnya memukulnya atau tindakan-tindakan fisik lainnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita mencari alasannya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatnya. Jadi di sini ketika dia mempertahankan sesuatu yang memang menjadi haknya, alasan dia melakukan kesalahan itu karena dia mempertahankan. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita menanyakan apa yang kita percaya. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi kesepakatan awal itu kita mendorong mereka untuk mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang keempat, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Tetap pada akhirnya walaupun anak itu berbuat kesalahan, tetap kita akan mencari tahu kira-kira ke depannya dia mau jadi apa. Nah, untuk memperbaiki diri ke depannya. Nah, ini adalah 2 contoh siswa yang
sudah saya lakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Untuk siswa yang di atas, yang paling atas nama Sofia Tunida. Di sini siswa ini masalahnya adalah salah satu temannya menyontek hasil pekerjaannya atau tugasnya. Yang siswa yang di bawah dia terlambat datang ke sekolah. Itu adalah permasalahan yang sudah diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Sekarang kita melakukan refleksi. Perasaan saat ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini setelah mendengarkan sedikit tentang budaya puasa. Bagaimana perasaan? Bahagia. Pak Amir bahagia, senang. Pak Akbar juga bahagia. Nah, setelah mengikuti materi pembebasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham tentang Bapak Ibu guru menjadi paham tentang apa? Budaya positif. Ada yang lain? Keyakinan kelas. Teori kontrol. Yang ketiga, target saya selanjutnya. Jadi target Bapak Ibu selanjutnya kira-kira apa? Menerapkan. Apa lagi? Ada lagi? Mengaplikasikannya. Ibu Fida mengikuti guru penggerak selanjutnya? Ya. Jadi termotivasi untuk mengikuti rekrutmen calon guru penggerak selanjutnya. Angkatan 12 insya. Untuk videonya ini sudah saya kumpulkan di tugas saya yang di demonstrasi kontekstual. Nanti bisa dibagikan adanya segitiga restitusi ini kita bisa belajar bersama bagaimana menghadapi situasi yang ada di Iya. Iya, terima kasih Pak Guru. Nah, ini adalah kasus yang pertama. Sofia Tunida tidak suka tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Videonya sekarang. Tadi pas mengerjakan tidak ibu dengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu adalah kepala administrasi. Tidak ibu dengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu ada masalah administrasi. Masalah seperti tadi pas mengerjakan tugas ini ngetek tugasnya saya Bu. Bagaimana perasaan kita? Saya sangat marah Bu, sehingga saya membentak dia. Tapi bentak dia, itu kesal wajar ya. Kalau seperti itu tidak apa aja saya merasa kecewa dan marah aja. Karena dia mengambil tugas saya sama saya, sedangkan saya dari semalam itu udah begadang, udah keras buat belajar, dan dia seenaknya mengambil tugas saya. Itu menghadapi rasa marah, rasa kesalnya kamu kepada saya, tapi itu merasa juga kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Nah, sekarang coba kamu dengarkan saya kira kesempatan kamu saya berikan ini. Lanjutkan emosinya dulu. Sangat marah dan juga membentak
yang dilakukan kepada saya kira-kira waktu itu berarti kayak dengan kelas yang atasan dan teman itu di apa ya harus lebih sabar dalam mendengarkan dan juga melakukan emosi bisa berpikir gitu. Ya, cukup pakai deh. Ya, sedikit banyak kita sudah melihat gambaran di sana. Ini adalah salah satu tugas yang saya kerjakan dan saya kumpulkan, yaitu di demonstrasi kontekstual. Kami diharapkan untuk mengangkat dua masalah dan cara menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Nah, mungkin kita kadang-kadang emosi juga ketika melihat siswa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk mengatasi rasa emosi itu, kalau saya pribadi, beda orang beda cara anunya ya, cara penyelesaiannya. Biasanya saya ketika siswa itu melakukan kesalahan, saya tidak akan langsung menegurnya. Biasanya saya duduk dulu, tarik napas dulu, karena ketika saya langsung menegurnya biasanya jatuhnya nanti emosi. Ya, jadi ketika kita duduk dulu, tarik napas dulu, ya minimal 5 detik lah atau 1-2 menit lah kita tarik napas, yakinlah emosi kita pasti turun. Nah, ketika kita langsung menghadapinya dengan kata-kata, ya biasanya kita akan emosi. Nah, ketika kita emosi, siswa juga emosi, kita tidak akan mendapatkan penyelesaian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Ibu. Mungkin yang saya lakukan itu jauh dari kata sempurna. Mungkin akan Bapak Ibu guru yang lain mungkin akan lebih bagus lagi dari saya aksi nyatanya. Demikian. Ada lagi mungkin? Ya. Ini saja dari saya, mungkin saya kembalikan. Oh boleh. Terima kasih. Bukannya apa ya, luar biasa. Saya sudah lama sih, tapi udah dibuka kembali memorinya. Dulu waktu saya ya, sebelum ikut di CGP ini, saya alhamdulillah saya ikuti materinya dengan runtun dan saya coba terapkan. Ternyata luar biasa berkahnya. Itu yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbagi pengalamannya. Untuk pemaparan dari saya mungkin sampai sini, saya kembalikan kepada Elsa. Terima kasih kepada Ibu Sukadatun SPDBR telah menyampaikan materi tentang diseminasi atau pembebasan budaya positif. Mudah-mudahan materi yang beliau sampaikan dapat memberikan inspirasi ataupun motivasi bagi kita semua, khususnya yang ada di SMA Negeri 2 Wawo. Amin. Selanjutnya kita ke acara tanya jawab atau saran. Ya, untuk sesi pertama kita buka 2 orang. Luar biasa tadi kita telah mengikuti bersama pemaparan materinya. Cuma kesempatan ini saya bukan guru sebenarnya.
walaupun dulu pernah belajar guru. Luar biasa materi yang disampaikan tadi. Cuman dari pemaparan tadi saya banyak mengambil nilai-nilai positif apa seharusnya yang dilakukan oleh guru. Lagi yang disampaikan tadi menurut kami kita ini sehingga kebiasaan itu menjadi budaya di sekolah kita ini. Karena banyak budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah. Misalnya salam, jabat tangan guru, ya, gotong royong, pungut sampah, berkata jujur, berkata baik dan sebagainya. Itu adalah salah satu kebiasaan di budaya baik di sekolah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini dalam rangka menemukan kebiasaan itu menjadi budaya di sekolah kita ini. Kalau teorinya luar biasa tadi sudah disampaikan. Itu saja mungkin. Dan apa maksud kami, apa kebiasaan baik 2 atau 3 saja yang ingin Ibu Sukra terapkan, kemudian apa yang langkah-langkah yang Ibu Sukra calon guru penggerak lakukan sehingga kebiasaan itu menjadi budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Akbar SAG. Mungkin ada dari rekan guru yang lain ingin melontarkan pertanyaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin bertanya, tapi saya hanya ingin memberi saran kepada Ibu teknis membuat PowerPoint-nya. Teknis membuat PowerPoint. Ketika PowerPoint itu yang background-nya berwarna begini atau seperti spanduk di samping itu, maka tulisannya walaupun kecil itu terlihat di kamera. Tapi ketika background punyanya Ibu tadi yang putih-putih tadi itu, maka di kamera nggak terlihat. Makanya saya menyarankan jika nanti ada designasi lagi seperti ini, saya berharap Ibu membuat background yang berwarna. Mungkin nanti video yang Ibu lihat, kebetulan saya ada di kamera di belakang, makanya nggak kelihatan dari awal gitu. Saya mencari-cari bagaimana cara mendapatkan tulisan itu kelihatan jelas, begitu sulit sekali, gitu. Sehingga harus diatur-atur bagaimana caranya itu sehingga agak kabur gitu. Bahkan ada yang sama sekali blank, hanya kelihatan putih begitu aja. Mohon nanti ketika ada designasi berikutnya, backgroundnya dibuat berwarna, warna hijau atau warna biru begini, ini kelihatan. Itu apalagi Ibu senyumnya begitu itu bagus sekali dari belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budiono Basuki MPD. Mic-nya saya serahkan ke Ibu Sudaratu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Akbar. Di sekolah kita kan memang sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah sering kita terapkan. Contohnya adalah ketika siswa datang, mereka sudah melakukan kegiatan salaman dengan gurunya, kemudian menyapa gurunya dengan senyum. Nah, kira-kira budaya positif mana yang akan saya kembangkan? Yang pertama yang sudah pasti adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah kita lakukan, Pak. Setiap Jumat kita melakukan kegiatan kita. Kemudian yang kedepannya yang belum kita lakukan di sekolah, tapi ingin saya budayakan itu adalah bagaimana cara memilah sampah. Jadi ini sudah kita lakukan di awal, tapi walaupun sedikit, kita sudah melakukan pemilahan sampah. Jadi saya sudah memulai dengan meminta pihak sekolah untuk membelikan yang namanya compost bag. Jadi compost bag itu untuk memasukkan sampah-sampah organik. Kebetulan sekolah kita cukup rindang, jadi produk sampah daunnya itu cukup banyak.
Jadi kemarin kita sudah memanen komposnya Pak. Nah untuk kedepannya harapan saya pengomposan dengan menggunakan kompos bag ini bisa kita lakukan sehingga sampah daun itu ketika disapu tidak lagi kita bakar seperti biasanya. Dan kita membiasakan ke siswa untuk memilah jangan sampai sampah basah itu dicampur dengan sampah yang tidak basah atau sampah organik tidak dicampur dengan sampah non organik. Contoh yang berikutnya itu adalah kalau di wilayah kita memang sudah mulai ada bank sampah tempat untuk menjual sampah non organik, itu posisinya di ujung Desa Toli. Nah ketika ada kegiatan biasanya kita kan ada sampah berupa botol kemasan minuman, air mineral maupun gelas minuman air mineral. Nah gelas-gelas itu bisa kita kumpulkan, kemudian kita bawa di sana, itu bisa menjadi pemasukan bagi mesin. Nah itu yang harus kita kembangkan ke depannya supaya menghilangkan budaya untuk membakar sampah. Untuk budaya lainnya seperti salaman ketika datang, kemudian menyapa guru ketika bertemu, membawa salam ketika berada di dalam kelas atau bertemu orang lain, itu tinggal kita kembangkan saja Pak. Nah, kemudian karena sudah menjadi kebiasaan dari sebagian besar siswa kita. Kemudian untuk saran dari Bapak Budiono, terima kasih untuk sarannya. Mungkin saya terlalu terburu-buru jadi tidak mengecek ketika tulisan itu tidak terlihat jelas di kamera. Terima kasih Bapak, untuk kedepannya akan saya perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Busukra yaitu diseminasi budaya positif. Nah, ini salah satu materi yang sangat luar biasa. Di sini saya tidak mengajukan pertanyaan, cuma ini mengajak rekan-rekan guru di SMA 2 berhubung hari Senin ini kita kan akan melaksanakan ulangan semester gitu. Memang saya lihat budaya positif yang ada di sekolah kita memang sudah sangat luar biasa, tapi perlu kita tingkatkan, terutama terkait dengan disiplin. Disiplin itu baik dari siswa maupun guru. Saya lihat nilai disiplin yang ada di SMA 2 ini masih rendah, terutama tingkat kehadiran Bapak Ibu guru dan mengajak Bapak Ibu guru untuk hadir lebih awal. Kita menunggu kehadiran siswa dan kita memberikan nilai positif kepada anak-anak kita, memberikan sambutan kepada anak-anak didik kita. Kita tunggu di gerbang sambil menunggu anak-anak itu hadir dan mereka akan memberikan salam ke kita. Nanti budaya-budaya seperti itu kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti anak-anak juga akan ikut tergerak juga Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja dari saya Busukra. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan Busukra ini bisa membawa perubahan yang baik bagi SMA 2 dan memberikan perubahan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Gafur. Ini menjadi harapan kita bersama supaya kita meningkatkan nilai disiplin pada diri kita dahulu baru mengimbaskan kepada siswa. Jadi ketika kita sudah disiplin, yakinlah. Kita masuk ke acara doa. Untuk memimpin doa kami mohon kesediaan Bapak Kasubag Tata Usaha SMA Negeri 2 Wawo, Bapak Akbar. Untuk lebih afdolnya acara kita pada hari ini, mari kita awali dengan melafazkan umur kita surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an
ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Partisipasi dan berkontribusi untuk melancarkan acara pada siang hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan hilang selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati ke depannya selama kita melakukan kegiatan belajar mengajar bersama ibu. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kita buat untuk mengakomodir kemauannya kalian sebagai siswa dan kemauan guru sebagai pendidiknya kalian. Nah, itu setelah kita buat keyakinan kelas, kita wajib mengikutinya atau menaati. Nah, untuk mempermudah kita membuat keyakinan kelasnya, Ibu akan membagikan kertas-kertas catatan. Kalian menuliskan keyakinan kelasnya itu di sini, kemudian disesuaikan nanti kita akan mengumpulkan atau mengambil kira-kira keyakinan kelas mana yang akan kita terapkan. Ya, ini lagi. Silakan. Silakan dituliskan. Nanti setelah selesai dituliskan bisa ditempel di depan. Ya. Ada yang kurang paham? Oke, kita yang yang sudah boleh ditempelkan. Jadi bisa kita lihat di sini yang pertama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua jangan berbicara ketika guru menjelaskan materi di depan kelas. Tidak berbicara kasar. Tidak main HP ketika guru sudah masuk atau pelajaran dimulai. Membawa salam ketika masuk kelas, sopan, berdoa sebelum belajar. Kemudian disiplin, membawa salam, berdoa sebelum belajar, saling menghargai atau menghormati, memberi salam. Jadi ada beberapa yang sama ya. Nah, sekarang kita sepakati dulu. Kira-kira menjaga kebersihan itu penting atau tidak? Jadi kesepakatan kita yang pertama
Kemudian yang kedua, tidak berbicara kasar. Ini hampir sama dengan yang sopan. Iya kan? Ya. Jadi kita gabungkan dengan yang sopan. Oke. Mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas, tidak main HP ketika KBM, ini sama ya? Ya. Nah, mengucapkan salam kira-kira maksudnya di mana ini? Kira-kira kalimatnya yang enak supaya tidak panjang. Jadi kita menggunakan kalimat yang pendek tapi gampang diingat. Apa kira-kira? Sopan. Oke, kemudian kebersihan kelas, kemudian sopan, kemudian tidak menggunakan HP saat dalam kelas itu masuk dalam disiplin. Ya, ada saya lihat tadi ada disiplin. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Jadi ada 4. Yang pertama disiplin, yang kedua saling menghormati, yang ketiga kebersihan, menjaga kebersihan, yang keempat sopan, yang terakhir beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kan kedua? Ya. Itu adalah kesepakatan kelas yang akan kita terapkan ke depannya. Bisa kalian melakukan hal-hal seperti yang kita sepakati? Bisa.